Halo semuanya, selamat datang dan selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di acara webinar tahun 2021. Wih. Oke, Kak Wow, kayaknya kita perkenalan dulu nih. Ya, boleh. Kita perkenalan dulu. Siapa yang mau mulai? Oh, aku dulu ya. Oh, Kenalin oke, semuanya, boleh. nama aku Gurnita Ambara dari Sistem Informasi 2019. Nah, kalau aku, Erik Genadi, sama seperti Kak Gurnita dari Sistem Informasi 2019. Ya, jadi kita berdua bakal memandu acaranya sampai nanti selesai. Betul. Oke, Kak Erik, sebelumnya kita ini kali ya, ngebahas dulu tema kita pada hari ini tuh apa sih? Oh, aku bantu jawab nih, Kak Gurnita. Jadi, hari ini tuh temanya adalah Analytics for Better Future. Wow. Dari judulnya aja tuh udah, dari temanya udah kelihatan banget kayak bermanfaat banget gitu ya nanti Oh buat iya. teman-teman gimana gitu. Tapi sebelumnya teman-teman tahu gak sih analitik itu apa? Nah, kalau gitu aku bantu jawab lagi, Kak Gurnita, boleh ya? Iya, boleh dong. Oke, ini jadi penjelasan singkat nih mengenai analitik. Nah, analitik itu menggunakan data dan matematika untuk menjawab pertanyaan bisnis, menemukan hubungan, terus memprediksi hasil yang tidak diketahui, dan juga bisa mengotomasi keputusan. Gitu, Kak Gurnita. Hmm. Nah, aku tanya balik deh, Kak Gurnita. Boleh Wah, ya? boleh, boleh. Apa tuh? Nah, kalau kalau gitu analitik tuh buat apa ya sekarang nih? Oh, analitik kan sekarang kan lagi era digital kan. Hmm, Bener gak? Kita betul. mau belajar online, kita mau belanja online, kita mau ngapa-ngapain online kan sekarang. Nah, jadi pada era serba digital seperti saat ini, berbagai perusahaan, organisasi, atau bahkan perorangan pasti membutuhkan analitik buat kemajuan bisnisnya. Nah, analitik ini sering digunakan perusahaan untuk mengumpulkan data-data yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan suatu perusahaan. Gitu. Oh, pantes ya HMPSS ini ngadain webinar analytics ini ya? Iya, benar banget. Jadi makanya dengan dengan diadakannya webinar pada hari ini, nah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada teman-teman semua mengenai apa itu analitik dan berbagai kegunaannya. Gitu. Oh gitu. Wah, kayak aku jadi nggak sabar nih Kak Gurnita. Oke, kalau misalnya udah nggak sabar, kita langsung lanjut aja kali ya. Oke, kita mulai kali ya acaranya. Iya, sudah cukup berbahasa-basinya nih, banyak ngomong Oke. kan. Iya, mungkin kita boleh buka dulu dengan doa ya, supaya acaranya jadi lancar. Bener kan Kak Gurnita? Iya, benar banget. Oke, Ya, ya kita kepada Kak Carlo Toorop, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke teman-teman, oke semuanya, mari kita sebelum mulai acara webinar ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang besar, Allah Bapa yang ditinggikan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan, kami dapat mengadakan webinar ini Tuhan, Engkau berkati webinar ini Tuhan, semoga bermanfaat bagi kami Tuhan, dan kami mendapatkan wawasan baru melalui acara webinar ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pembicara, moderator, dan segala panitia yang terlibat Tuhan, sehingga webinar ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih banyak Kak Carlo atas doa pembukanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi. Nah, kepada Pak Arnold Aribowo, kami persilahkan. Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya. Ya, pertama-tama tentu kita bersyukur ya kepada Tuhan yang telah memungkinkan kegiatan webinar ini dapat dilaksanakan dengan persiapan yang dilakukan mungkin melalui media teknologi ya. Kita tidak bisa bertemu secara tatap muka secara langsung, namun acara ini bisa sampai di posisi yang sekarang di mana kita akan segera melaksanakan acara ini. Nah, saya mengucap terima kasih kepada para panitia dan juga kesediaan moderator serta pembicara pada acara webinar ini sehingga di tengah kesibukan yang ada, kebetulan mahasiswa juga baru saja mengikuti UTS, ya, namun kegiatan dapat terselenggara dengan baik ya. Nah, saat ini kita semua hidup di tengah-tengah banyaknya informasi ya, yang banyak sekali informasi yang terus mengalir dalam waktu cepat ya, dengan kehadiran
sosial media, dengan adanya smartphone, sehingga orang bisa mengakses informasi dengan mudah dan berbagai teknologi yang lain. Nah, saya berharap ya melalui webinar ini kita dapat belajar ya bagaimana data dan informasi yang ada itu dapat digunakan, dapat dianalisis, dapat dimodelkan dan sebagainya sehingga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang pada umumnya seharusnya dilakukan oleh perusahaan, dan dengan pemahaman ini kita menjadi lebih siap untuk menghadapi masa depan. Terima kasih, demikian sambutan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Arnold atas kata sambutannya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. Kepada Kak Vincent Wellington, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan hari ini di acara webinar yang diadakan oleh Sistem Informasi UPH Karawaci. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. of Engineer Insinyur Puspito, Master of Science, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, selaku Manajer Administrasi dan Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Arnold Wibowo, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan staf Universitas Pelita Harapan, yang terhormat Bapak Suhendri, selaku Departemen Head of Business Intelligence Solutions and Regulatory Reporting PT Multipolar Technology. Peserta yang akan waktu untuk mengikuti acara webinar ini, serta teman-teman panitia yang sudah merancang acara ini sebaik mungkin. Webinar ini dipersiapkan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPH dengan tujuan untuk menambah wawasan serta mengetahui manfaat-manfaat dari Business Intelligence and Analytics dalam dunia kerja dengan tema Analytics for Better Future. Saya harap semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi semua peserta dan menambah wawasan Business Intelligence and Analytics secara mendalam. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Vincent Wellington atas kata sambutan yang telah diberikan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua acara webinar kita pada hari ini. Nah, kepada Kak Vincent Sukamto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Engineer Pujianto Yogo Puspito, Master of Science, selaku Kepala Fakultas Ilmu Komputer UPH, kepada Bu Yvonne Sultan, selaku Departemen Manajer Kemahasiswaan dan Keuangan, kepada Pak Arnold Wibowo, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi UPH, kepada Vincent Wellington, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPH, dan juga kepada rekan-rekan panitia dan seluruh peserta webinar Analytics for Better Future yang berbahagia. Perkenalkan, saya Vincent dari Sistem Informasi Angkatan 2019 UPH, selaku Ketua acara webinar Analytics for Better Future. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini secara virtual untuk mendengarkan webinar yang berjudul Analytics for Better Future ini. Topik analitik dan business intelligence merupakan salah satu ilmu percabangan yang dipelajari dalam program studi sistem informasi dan merupakan salah satu elemen penting pada masa ini dengan penelitian data dan penganalisan informasi. Semoga dengan melihat adanya webinar ini dapat membantu kita dalam memahami dan juga melihat bagaimana analytics dapat mempengaruhi bisnis di era ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mendengarkan webinar Analytics for Better Future ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati acara webinar ini. Terima kasih dan mohon maaf tidak ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Oke, terima kasih banyak Kak Vincent Sukamto atas kata sambutan yang diberikannya. Nah, gimana nih Kak Erik? Wah, apanya gimana nih? Kita abis ini mau ngapain nih? Tadi kan kata Kak Vincent kita langsung aja gitu. Oh, So, kita langsung mulai. Jangan dulu Kak Gurnita. Wah, ada apa nih? Nanti kan ada sesi Q&A nih.
Nah, mendingan kita ajarin dulu gimana caranya bertanya. Bener kan? Oh iya, bener banget. Jadi buat teman-teman nanti setelah talk show kan kita ada sesi Q&A kan. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa banget bertanyanya melalui Slido. Nah, gimana Kak Erik, boleh dijelasin? Oke, nih udah tertera nih sekarang di layar. Nah, jadi bisa langsung scan QR code-nya, atau nanti kakak panitia akan bantu di kolom chat. Nah, bisa langsung ke slid.do. Setelah itu nanti akan ada kolom untuk pengisian pertanyaan. Nah, terus di bawahnya itu ada kolom untuk mengisi nama. Nah, namanya ini jangan di-anonim. Benar kan, Kak Gurnita? Iya, bener banget. Soalnya nanti untuk beberapa teman yang beruntung, yang pertanyaannya bagus-bagus, yang pertanyaannya keren-keren dan bermanfaat, bakalan kita kasih hadiah. Wih, hadiah. Keren banget nih, Kak Gurnita. Terus Kak Gurnita, pemenangnya bakal diumumin di mana ya? Oh, jadi buat teman-teman nanti yang udah bertanya, yang siapa tahu nanti pertanyaannya menang dapat hadiah, teman-teman bisa lihat pemenangnya lewat Instagram Himpunan SIUPH. Wah, oke. Keren banget nih, Kak Gurnita. Oh ya, teman-teman, aku juga ingin mengingatkan untuk teman-teman dihimbau menggunakan mode view yang side by side ya, teman-teman, karena memudahkan kalian untuk mendengarkan sesi talk show nanti. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya ke acara talk show-nya. Boleh. Aku berikan kehormatan untuk Kak Gurnita. Waduh, oke, kalau gitu kepada Bapak Andre Wijaya, kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tes. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, baik. Halo semuanya, selamat sore. Ya, terima kasih sudah join acara webinar pada hari ini. Ya, perkenalkan, saya Andre. Saya adalah dosen dari Prodi Sistem Informasi UPH. Ya, hari ini saya bertugas menjadi moderator untuk sesi webinar Business Intelligence Analytics dengan topik Analytics for Better Future. Oke, kita akan segera mulai sesi webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan guest speaker kita pada hari ini. Ya, guest speaker kita adalah Pak Suhendri. Ya, Pak Suhendri ini merupakan Departemen Head of Big Data Analytics dan Regulatory Reporting dari PT Multipolar Technology Tbk, yang merupakan salah satu IT consultant ya yang terbesar di Indonesia. Oke, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung ngobrol dengan Pak Suhendri. Mungkin bisa langsung, Pak Suhendri. Ya, halo Andre, apa kabar? Ya, kabar baik. Ya, oke, kita langsung aja Pak ya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang analytics ya. Sekarang kan lagi hot topic banget ya tentang analytics ini. Data analytics, terus juga analisa data, data science, itu sangat sering sekali kita dengar sekarang. Apalagi dengan pandemi saat ini, di mana banyak orang WFH, ya, bahkan banyak dari kalian juga learning from home. Nah, ini menjadi suatu tren juga ya, bahwa data itu menjadi sangat penting, terutama data digital apalagi sekarang. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Business Intelligence and Analytics itu? Oke, thank you Pak Andre. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman panitia, Bapak Ibu dosen, selamat pagi ya, biar semangat ya. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk menjawab apa itu business intelligence, apa itu analytics, izinkan saya untuk sharing PPT saya ya. Sudah kelihatan ya? Ya, saya sudah lihat Pak. Oke, thank you. Ya, perkiraan 15 atau 20 menit ke depan, saya akan jelaskan terkait dengan apa itu business intelligence, apa itu analytics, kenapa kita perlu BI, dan kenapa kita perlu analytics seperti itu. Dan nanti akan juga dijelaskan terkait dengan manfaatnya. Ya,
sebelumnya saya akan sharing terkait dengan video. Nah, ini video bagus, orang IT ini harus nonton video ini gitu. Judulnya Circle 2017. Nanti pada saat pemutaran video ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, atau sepanjang sesi presentasi akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, dan mohon kontribusi dari teman-teman peserta atau audiens untuk aktif di chat ya, biar saya juga nggak merasa sendirian dengan Pak Andre gitu. Thank you ya. Ya, kita nonton dulu ya. Your Circle account. Sorry, suaranya jelas. Ya. Ya, sebelum saya lanjut, teman-teman mengambil sesuatu dari video ini. Ya, jadi di video ini diceritakan bahwa ada satu aplikasi di mana itu namanya Circle. Circle ini digunakan awalnya untuk vote terhadap election gitu ya. Nah, kemudian ada usul dari May untuk kenapa nggak menggunakan ini lebih dari itu, yaitu untuk berbagai aplikasi, membayar pajak, membayar tol, dan lain sebagainya seperti itu. Boleh ya minta interaktif dari teman-teman lewat chat gitu ya. Saya mau tanya, siapa sih pemeran utama film ini? Ada gimmicknya loh. Formatnya sebutin nama, kemudian nomor handphone, kemudian jawaban. Silakan. Selain itu, jawabannya tidak ada yang benar. Ya. Formatnya nama, nomor handphone, jawaban. Silakan. Voucher OVO 50K untuk jawaban pertama yang benar. Panitia tolong bantu ya, Pak Andre mungkin dipantau dari chatnya ada yang udah menjawab atau belum. 2 orang. Ya Pak. Ya, thank you Pak Andre. Oke. Ya, good. Ya, betul. Faisal Amir kurang tepat ya. Kita simpan aja ya. Ya, jawaban yang benar adalah Emma Watson. Emma Watson itu pemerannya, dan Tom Hanks. Saya lanjutkan dulu share-nya, share videonya. Nanti hadiahnya kita simpan untuk next session. Saya lanjutkan slide-nya. Sudah tershare ya? Ya, ini video lanjutannya kita tonton lagi selama 5 menit ke depan. Di video ini diceritakan bagaimana satu aplikasi Circle itu bisa membantu salah satunya, yaitu menangkap penjahat yang kabur dari, atau buronan ya, buronan. Buronan itu kabur, kemudian bisa ditangkap dengan aplikasi Circle. Kenapa? Karena dia menguasai seluruh data yang ada di dunia. Which is kalau di sini penggunaan kamera. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari BI, Big Data, atau Analytics, seperti itu. Salah satu manfaatnya seperti itu. Jadi untuk membuat better futures. Nah, apa sih BI? Kalau kita lihat dari video tadi, ada beberapa kata-kata yang di sini yang saya garis bawahi. BI adalah a broad kategori untuk aplikasi atau teknologi. Untuk apa? Untuk menyimpan. Untuk apa? Untuk gather, mengumpulkan data, kemudian store, menyimpan, analyzing, sharing, dan providing akses data ke enterprise users atau business users. Untuk apa? Untuk membuat keputusan yang lebih baik gitu ya. Ini definisi BI berdasarkan Gartner. Nah, kalau kita lihat, kita samakan dengan video yang tadi, di sini ada proses pengumpulan data, di mana data dari Circle, data-data dari
info dari pribadi seseorang itu ada di situ gitu. Kemudian dia melakukan pembayaran apa, behavior dia dengan menggunakan circle itu seperti apa, itu semua di capture. Jadi kalau di sini kita lihat high level arsitekturnya bisa seperti ini. Mulai dari data acquisition, itu dari data dari berbagai macam sumber, kita lakukan integrasi dengan menggunakan data integration tools, masuk ke dalam data repository. Jadi data dari manapun disimpan ke dalam single repository. Nah, itulah data warehouse atau BI. Kemudian data tersebut digunakan untuk apa? Selanjutnya untuk analytics ataupun dalam bentuk presentation layer yang ditampilkan dalam bentuk dashboard, aplikasi, API, dan lain sebagainya. Jadi, di sini ada proses untuk mengumpulkan data, menyimpan dan menganalisa, kemudian mempresent data atau hasil insight ke business user. Untuk apa? Untuk proses pengambilan keputusan. Ini ada lima poin di sini. Kemudian saya akan jelaskan juga tools-tools yang digunakan. Misal data integration, kita bisa menggunakan tools Talent, SSIS, SQL Server Integration Service yang dulu digunakan di tempat kuliah, seperti itu. Kemudian Talent, untuk data repository ini berupa database. Baik yang structured, itu database RDBMS, atau yang unstructured, bisa menggunakan teknologi dari Big Data. Kemudian analytics diproses, diolah sesuai dengan kebutuhannya untuk summary atau untuk analisa. Kemudian presentation layer itu lebih ke arah dashboard, web portal, seperti itu. Kenapa sih kita butuh BI? Awalnya itu karena adanya kebutuhan dari CIO, CEO, untuk apa? Untuk mereka lihat perusahaan atau organisasinya secara high level. Mereka ingin tahu produk mana yang menguntungkan, customer mana yang loyal, brands mana yang paling menguntungkan, brands mana yang revenue-nya paling besar, kontribusinya atau profit-nya paling besar, brands mana yang loss, seperti itu. Tetapi faktanya adalah explosion of information, di mana volume data semakin besar, karena digital apalagi gitu ya sekarang. Kemudian variasi data atau informasi juga semakin banyak, structured, unstructured, dan kecepatan pengambilan keputusan itu harus semakin cepat. Tetapi mereka banyakkan memiliki blind spot, di mana ada 3 hal blind spotnya, yaitu pertama, lack of insight. 30% manajer membuat keputusan tanpa informasi yang mereka butuhkan. Kemudian 50% dari mereka itu 50% mereka tidak mempunyai akses. Karena apa? Misalnya saya butuh data HR, itu confidential, HR nggak mau share, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Dan 70% business leaders itu membutuhkan satu predictive tools untuk membuat mereka lebih yakin dalam melakukan pengambilan keputusan. Sehingga ujung-ujungnya adalah kita butuh data untuk diolah menjadi informasi tersebut yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, saat ini di beberapa organisasi yang tradisional, yang belum data-driven organization, mereka masih bergantung kepada IT dari perusahaan itu untuk menghasilkan satu report. Contohnya dari satu aplikasi menghasilkan data ini diolah dalam bentuk report, dan itu semua minta ke IT, dan ini jadi beban IT, seperti itu. Ini nggak bagus juga. Nah, dan masing-masing departemen biasanya dari satu data, mereka mengolah dan mengekstraknya sendiri. Sehingga pada saat akhir bulan, misalnya ditanya berapa sih keuntungan kita, departemen A jawabnya 15%, departemen C jawabnya minus 20%. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki konsistensi terhadap formula maupun konsistensi terhadap data tersebut. Proses pengolahannya beda-beda, sehingga hasil yang didapat juga bisa beda, seperti itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena data tersimpan di masing-masing aplikasi, dan tidak semua orang mempunyai akses ke aplikasi tersebut. Kemudian adanya ketidakkonsistenan view dari data, dan tidak adanya sumber data yang memang dipercaya, hingga version of truth. Sehingga hal inilah yang melahirkan konsep data warehouse, konsep business intelligence, konsep analytics. Konsepnya simple, jadi seluruh data
dari berbagai macam sumber dimasukkan ke dalam single repository, dan single repository ini yang akan nanti diintegrasikan sehingga membentuk satu data yang saling berintegrasi, sehingga pada saat ditanya Departemen A, Departemen C, itu memiliki data yang sama, adanya single version of truth. Tujuannya adalah, manfaat dari big data adalah kita sebagai organisasi bisa melihat organisasi itu dari helikopter view, dari atas. Kita bisa lihat organisasi secara helikopter view, kemudian kita mempunyai single version of truth, artinya data repository ini yang akan digunakan untuk berbagai keperluan. Konsisten karena proses pengolahannya itu dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dan terschedule, dan less of IT interference. Jadi ini karena terschedule ya, jadi IT juga nggak banyak kerja untuk melakukan daily routines, ngumpulin data, proses data, buat report, itu IT udah nggak disibukkan dengan hal itu lagi. IT tugasnya adalah menganalisa data, seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Andre, penjelasan saya terkait dengan business intelligence, pemanfaatannya seperti apa, kemudian BI-nya itu seperti apa, dan juga gambaran sedikit data dikumpulkan ke dalam satu repository, kemudian dimanfaatkan dalam bentuk reporting, dashboard, atau analytics yang lain. Seperti itu, Pak Andre. Oh iya. Ya, saya kira penjelasannya udah sangat bagus sekali ya mengenai tadi apa business intelligence. Mungkin selanjutnya adalah tentang aplikasi ya, aplikasi di perusahaan. Mungkin teman-teman penasaran, tadi kan mungkin masih berupa konsep ya, business intelligence apa, data warehouse, lalu keuntungannya jika menerapkan sistem seperti itu. Nah, saya penasaran dengan aplikasi BI dan analytics yang benar-benar dipakai di perusahaan itu seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Pak Suhendri yang telah banyak menangani ya berbagai macam kasus penerapan BI di perbankan. Ya setahu saya kalau nggak salah ya di Multipolar memang banyaknya partnernya itu di bank. Ya, mungkin bisa diceritakan itu penerapan aslinya tuh seperti apa tuh Pak BI itu kalau di perusahaan? Baik. Untuk menjawab, saya share screen saya lagi ya Pak Andre ya. Iya, silakan Pak. Screen saya sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke. Saya rangkum dalam bentuk analytics use case, di mana biasanya untuk analytics itu akan ada beberapa kelompok. Pertama ada deskriptif, analytics yang sifatnya prediktif, kognitif maupun chatbot. Ini saya kelompokkan berdasarkan penggunaan gitu ya, berdasarkan penggunaan data. Contoh untuk yang deskriptif, maksudnya apa sih? Deskriptif itu akan menjelaskan analisa yang sifatnya current dan ke belakang, historical dan current seperti itu. Jadi historical masa lalu dan saat ini data yang dipakai. Contohnya seperti ini, deskriptif itu dalam bentuk analisa dashboard atau report gitu. Ini agak blur, memang sengaja di blur. Ini data bank, salah satu bank di Sumatera Selatan, blur. Ya, ini terkait dengan dashboard overview untuk manajemen. Ini loan, pinjaman, di mana kita tampilkan dalam bentuk dashboard untuk kredit, PRK kredit, PRK saldo debit seperti itu, kemudian ada performance dari masing-masing pinjaman tersebut, kemudian ada lending rates berdasarkan business view, kemudian ada interest range, pemberian interest seperti itu, bunga. Nah, ini sifatnya adalah dashboard yang sifatnya adalah data historical dan data saat ini. Kemudian kita juga bisa lihat MOM, month on month, year on year, year to date, sehingga kita bisa tahu bahwa bank tersebut bagus atau growth atau turun seperti itu. Data-data yang sifatnya deskriptif. Yang kedua,
terkait dengan data-data yang sifatnya prediktif. Kita sering ya belanja di supermarket nih, contohnya nih, kita belanja di supermarket, misal bapak-bapak kalau disuruh belanja, dia biasanya beli, ini contoh nih, caranya adalah market basket analysis, di mana setelah orang belanja, data belanjanya tersebut itu dianalisa dalam bentuk market basket analysis. Jadi dalam satu keranjang, orang biasanya beli apa aja sih? Ada nggak sih asosiasi antara misalnya pisang dengan madu, misalnya kayak gitu, atau popok dengan bir. Jadi kalau kita lihat nih, ada ID itu orang yang belanja seperti itu ya. Itemnya ada urutan bread, milk, kemudian bread, diapers, beer, kemudian eggs, milk, diapers, beer, cola, seperti itu. Nah, di sini ada pola berulang, ada beers dan diapers. Ada 3, ini lebih mungkin ya. Jadi kita bisa simpulkan, orang yang biasanya beli bir, juga beli diapers, atau sebaliknya seperti itu. Sehingga tujuannya apa? Kita bisa propose. Ini mungkin bapak-bapak gitu, bapak-bapak disuruh ke supermarket oleh istrinya untuk beli popok. Ya udahlah, sekalian mereka beli bir gitu. Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya adalah pada saat nanti bapak-bapak itu ada shopping basket, dia ke kasir, nanti kita bisa tahu nih dari ID, kalau kita belanja di Hypermart, itu kita punya kartu ya, MCC ya, Matahari Club Card, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya buat lakukan profiling terhadap behavior kita sebagai customer dari satu supermarket, seperti itu. Nanti kalau ada promo, misalnya diapers berapa persen seperti itu, bapak ini belum beli diapers tapi dia beli bir, kita bisa tawarkan kemungkinan match, dia bakal beli diapers seperti itu. Atau juga peletakan dari beers dan diapers ini, popok, itu bisa juga berdekatan. Ini untuk mengatur posisi produk-produk di dalam satu lorong, seperti itu. Jadi tujuannya ke situ, market basket analysis. Kemudian bisa juga untuk personalization offering. Ini istilahnya begini. Kita ingin menawarkan satu produk, misalnya kartu kredit platinum, misalnya seperti itu. Kartu kredit platinum kita tawarkan nggak ke semua orang. Kenapa? Kalau kita tawarkan ke semua orang, itu nanti cost untuk campaign itu besar. Pertama, cost untuk campaign itu besar. Kedua, waktunya juga besar, butuh tenaga yang banyak, seperti ujung-ujungnya cost gitu kan. Nah, dengan adanya analytics, kita bisa hanya menawarkan untuk certain segmen tertentu yang propensity to buy atau propensity to own credit card itu tinggi. Paham ya di sini ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa membuat model dengan orang yang sudah punya kartu kredit platinum, ciri-cirinya seperti apa. Yang kedua, kita buat model dengan orang yang upgrade dari silver ke platinum atau gold ke platinum, ciri-cirinya seperti apa. Berdasarkan 2 ciri-ciri ini, model ini, itu kita bisa lakukan training dan kita bisa keluarkan output si Suhendri ternyata propensity to own credit card platinum itu hanya 0,2. Andre 0,7. Mendekati 1 itu semakin bagus, seperti itu. Jadi daripada tawarin ke siswa Henry, mendingan tawarin ke Pak Andre untuk kartu kredit platinum, seperti itu. Pertama menghemat kos, menghemat biaya juga. Menghemat kos dan biaya lah. Nah, selain untuk prediktif ini, selain untuk cost efisiensi, bisa juga untuk create new revenue stream. Nah, itu ada lagi yang lain. Nah, ini ada contoh video yang pemanfaatan dari analytics. Kita tonton videonya ya. 여러분은 손글씨 256자로 자신만의 폰트를 쉽게 만들 수도 있고 또 안녕하십니까. 인제컴퍼니 대표 원인재입니다. 우리나라의 범죄 예방이나 시설물 보호를 위해 설치한 CCTV는 현재 800만 대에 육박합니다. 안타깝게도 이 많은 CCTV들이 대부분 사건 발생 후에 그 힘을 발휘합니다.
물론 예방도 하긴 합니다. 사람의 눈으로 24시간 수십 개로 쪼개진 CCTV를 감시하면서 말이죠. 그러다 보니 놓치는 상황도 종종 발생하고 체력적인 한계에도 부딪힙니다. 이런 한계를 넘어서기 위해 기술은 존재하죠. 인재 컴퍼니의 인공지능 솔루션 가디언즈 AI가 바로 그 기술입니다. 보시는 것처럼 가디언즈 AI는 CCTV에서 수상한 사람의 움직임을 감지해 상황과 관련된 기관에 즉시 연결할 수 있도록 네트워크 구성이 되어 있습니다. 우리는 CCTV에서 이상 감지를 위한 핵심 기술 중 하나인 사람 인식 기술의 정확도를 93.2%까지 달성했습니다. 안녕하십니까. 삼산텍 대표 서달미입니다. 기술은 우리를 보다 편리한 세상으로 인도하죠. 하지만 이 기술 때문에 오히려 이 세상이 불편해지는 분들도 있습니다. 바로 시각장애인 분들이 그런 분들 중 하나죠. 이런 분들을 무시한 채 혁신을 향해 나가기만 한다면 아마 새로운 세상에 적응 못하는 많은 분들이 다칠 겁니다. 저희 삼산텍은 기술이 혁신뿐만 아니라 이런 분들을 위해서도 존재해야 된다고 생각합니다. 그 기술을 지금부터 보여드리겠습니다. 영실아, 지금 내 앞에 있는 걸 읽어줄래? 눈길 서비스는 안내견에서 모티브를 얻어 시력을 잃은 분들의 생활을 보조하고자 만들어진 시각장애인용 인공지능 안내 서비스입니다. 영실아, 지금 내 앞에 뭐가 보이지? 2명의 여자와 4명의 남자가 앉아 있습니다. It actually works. That's amazing. Ya, ini salah satu pemanfaatan analytics yang lebih advance, yaitu dengan menggunakan AI atau machine learning, di mana dia bisa melihat face recognition, kemudian handwriting, segala macam, itu bisa seperti itu. Kemudian pemanfaatan cognitive system yang ketiga, pemanfaatan analytics itu yang ketiga, yaitu cognitive system. Intinya adalah gimana membuat komputer itu berpikir seperti manusia, seperti itu. Nah, ada hal-hal yang memang belum bisa dilakukan oleh komputer. Contohnya yang bisa dilakukan oleh manusia, yang belum bisa dilakukan oleh komputer, contohnya common sense, moral, imagination, compassion, abstraction, dreaming, generalization, itu yang belum bisa dilakukan oleh komputer. Tapi yang bisa dilakukan oleh komputer adalah pattern identification, natural language processing, machine learning, eliminates bias, endless capacity, develop domain expertise. Nah, ini yang bisa dilakukan komputer. Sehingga komputer itu bisa menganalisa kata-kata ini. Kita sebagai manusia awam, sebagai manusia, kita bisa baca dong, kata-kata ini kalau memang tersebar di sosial media dan bicarakan satu bank atau satu organisasi terkait dengan baik, buruk, jelek, bagus, dan lain sebagainya, itu akan berdampak sesuai dengan emosi yang dituangkan di kata-kata ini. Contoh, siang ini 20 bulan 3 saya dibuat geram karena layanan kantor cabang Pasar Baru yang mengecewakan. Rencana saya akan menyetor sejumlah uang ke rekening istri saya. Kebetulan istri saya sudah menjadi nasabah kurang lebih hampir 5 tahun. Antrian yang cukup panjang disebabkan karena proses perhitungan uang yang banyak dan hanya 2 teller yang dibuka. Prinsipnya, kalau kita sebagai manusia, kita tahu, oh kenapa, di mana 5W 1H-nya paham gitu ya. Nah, bagaimana membuat komputer itu bisa berpikir seperti itu adalah dengan kita lakukan parsing satu persatu kata by kata dengan menggunakan cognitive system. Tentunya sudah menerapkan natural language processing, sehingga komputer bisa mengenali komplain date-nya kapan, komplainnya tentang apa, dia ada di cabang mana, customer tipenya seperti apa, tipe of service ngapain, settlement-nya sampai why-nya kenapa, seperti itu. Tujuannya adalah ini sebagai komplain management. Orang komplain kalau nggak diladenin, nggak buru-buru diladenin, itu kan pasti makin dongkol, makin marah seperti itu. Akibatnya kalau memang seperti itu akan semakin jelek perusahaan kita. Nah, apalagi kalau misalnya orang tersebut influencer, wah itu lebih bahaya lagi. Nah, tujuannya adalah kalau orang lihat
kalau kita perusahaan lihat ada komplain seperti ini, kita buru-buru eksekusi supaya kita tangani dengan baik customer seperti ini, supaya customer ini menjadi customer yang loyal. Minta maaf pertama, kedua kasih voucher supaya dia datang lagi, dan kita beri pelayanan yang lebih baik seperti itu. Salah satu pemanfaatan atau customer journey dari cognitive system itu dimanfaatkan oleh perusahaan otomotif yang huruf depannya T, di mana mereka akan menggiring non-customer menjadi potensial customer menjadi new customer, dan new customer menjadi loyal customer. Caranya gimana? Kan ada tuh kalau misalnya di grup, Gan, mobil A sama mobil B bagusan mana sih? Gan, misalnya kalau misalnya Toyota dibandingkan dengan misalnya Avanza dibandingkan dengan Fortuner kayak gimana sih? Nah, kayak gitu-gitu mereka menyebutkan satu merek, kemudian artinya mereka mungkin mau beli mobil keluarga yang bagus apa sih? Nah, itu kan mereka belum jadi customer, sehingga ditangkaplah oleh si Toyota ini, sebut deh mereknya, ditangkaplah oleh si T ini, customer ini digiring untuk datang ke dealer. Oh iya Pak, Bapak mencari mobil keluarga ya, dengan dibalaslah chatnya seperti itu. Kemudian, iya Pak, silakan kunjungi dealer terdekat di kota Bapak, yaitu di sini, seperti itu. Nanti pada saat sampai dealer, si salesnya udah di briefing sama sistem. Oh, ini Bapak ini lagi cari mobil keluarga segala macam. Sehingga kan dealer, si salesnya udah tahu dong, si Bapak itu datang untuk cari ini gitu. Seperti itu, digiring untuk menjadi potensial customer, new customer, sampai dengan loyal customer. Ini cognitive system. Kemudian pemanfaatan yang biasanya digunakan oleh perusahaan adalah chatbot. Bagaimana kita bertanya dengan robot, kita menggantikan fungsi customer service dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada customer service, kita layani dengan menggunakan robot. Sekarang udah canggih, kita nanya dengan menggunakan bahasa yang slang, bahasa yang tidak formal, itu udah bisa dijawab oleh si chatbot. Seperti itu. Contohnya yang digunakan oleh BCA, itu ada Vira, aplikasi chatnya ya, bisa lewat Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian fiturnya biasanya ada tanya-tanya tentang product information, nilai tukar, kemudian promotion, bahkan banking transaction itu bisa dilakukan lewat chatbot. Ya, demikian Tri, penjelasan dari saya Tri terkait dengan penggunaan analytics di beberapa industri seperti itu Tri. Wah, ini kalau kita lihat berarti memang banyak ya aplikasinya di BI, analytics itu di dunia industri. Karena aplikasinya banyak, jadi peluang pekerjaannya juga banyak dong ya, Pak ya? Banyak banget. Ya, banyak banget ya. Ini mungkin kira-kira pekerjaan apa aja nih? Ya kalau misalnya mungkin teman-teman banyak yang tertarik atau pernah melihat lah ya di lowongan-lowongan di JobsDB atau di internet itu kan mungkin sekarang banyak muncul job position yang ya nggak jauh-jauh, mungkin ada yang bilang dibutuhkan data scientist, ya dibutuhkan business analyst atau yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, kira-kira itu kerjaan mereka itu ngapain aja sih Pak? Sebagai seorang data scientist, seorang data analis gitu. Oke. Ya, sebelum menjawab pertanyaan Pak Andre terkait dengan job desk-nya mereka seperti apa, ya saya akan jelaskan terkait dengan di data ini, itu kan dulu kita kenal BI, Business Intelligence, kemudian shifting, berubah nih karena datanya ada yang data sifatnya unstructured, datanya makin lama makin besar, ada IoT, kemudian pindah ke big data. Betul sekali, saat ini memang yang sering kita dengar data engineer, data scientist. Nah, tadi saya sebutkan ya terkait dengan di pengolahan data ini itu ada beberapa komponen BI.
apa aja sih? Boleh nggak minta bantuan teman-teman untuk jawab nih? Ada komponen apa aja sih di BI gitu tadi? Atau BI itu apa sih gitu? Karena pertanyaan ini nanti ada kaitannya dengan dua tugas dari dua role yang Bapak Andre sebutkan. Ayo teman-teman, Big Data bagus. Role-nya terkait dengan data, dengan BI itu ada komponen BI, itu apa aja sih? Dari definisi yang tadi sebelumnya saya sebutkan di awal. Business Intelligence, Gathering, Storing, Analyzing. Betul, Yogi. Oke, bagus. Ya, terkait dengan hal ini, Yogi nanti tolong di chat ke panitia, minta nomor handphone sama namanya ya. Nanti saya akan kirimkan OVO 50.000 ya. Panitia minta tolong dibantu ya. Ya, Yogi Hartono, ini bagus jawabannya, gathering, storing, dan analyzing. Jadi, kita di Big Data itu ada dua role, Pak Andre. Pertama, data engineer, yang kedua, data scientist, dan mereka ini saling berhubungan. Konsep awal saya jelaskan, BI atau analisis, analytics, itu kita mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber, kemudian disimpan ke dalam satu repository dan dianalisa, seperti itu. Nah, tugas untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber, disimpan ke dalam satu repository, dibentuk satu skema, itu adalah tugas dari data engineer. Nah, kemudian untuk melakukan analisa data, melakukan fungsi statistik, itu fungsi dari job dari data scientist. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk data engineer? Pertama, data engineer maupun data scientist, mereka sama-sama membutuhkan business knowledge terkait dengan real bisnis di organisasi tersebut. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa meng-capture kebutuhan dari perusahaan seperti apa. Misalnya, contoh kalau di rumah sakit, saya pun belajar di rumah sakit, ternyata ada BOR, bed occupancy rate, tingkat penggunaan dari bed masing-masing kamar itu berapa persen sih? Di hotel juga mungkin ada bed occupancy rate, mungkin room occupancy rate, seperti itu. Nah, hal itu yang memang harus kita pahami terlebih dahulu, supaya kita bisa gather informasi, sesuatu yang dibutuhkan oleh business user. Nah, itu tugas data engineer sama data scientist. Kemudian, data engineer tugasnya lebih banyak ke mengumpulkan data, berarti dia harus punya pengetahuan terkait dengan teknologi untuk data integration. Contohnya ETL ya, atau dengan nama ETL, extract, transform, dan load. Nah, itu bisa menggunakan berbagai macam tools, contohnya SSIS, SQL Server Integration Service, kemudian ada Talent, kemudian ada Pentaho, dan banyak lagi. Kemudian dari situ setelah data dikumpulkan, mereka harus tahu konsep terkait dengan data warehouse, big data. Kapan data tersebut disimpan, bentuknya seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah data terkumpul, data tersebut disimpan secara historical, makin panjang, makin bagus, dan inilah tugas data scientist untuk mengolah data. Menjadi, ya tadi, sesuatu yang dibutuhkan. Kayak yang dilakukan oleh 6 dosan di serial startup tadi, dia mengubah data-data tersebut menjadi satu informasi, menjadi satu insight. Dia punya, kalau nggak salah, si Yongsil itu bisa baca, kemudian bisa mengenali orang, bentuk, obat, seperti itu, ini obat apa, segala macam. Nah, itu mereka udah training si aplikasi tersebut untuk mengenali berbagai macam bentuk, seperti itu. Jadi, secara garis besar, data engineer itu bertugas untuk mengumpulkan data scientist bertugas untuk mengolah data, kemampuan dari masing-masing adalah data engineer itu kita keperluannya untuk data integration, tapi kalau untuk yang si data scientist, kita memerlukan kemampuan statistical yang kuat. Karena untuk membuat model machine learning, itu statistiknya itu harus kuat, seperti itu, Pak Andre. Ya. Jadi,
Memang cukup banyak ya pengetahuan yang atau knowledge, foundational knowledge ya yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist, data engineer, dan juga mungkin data analis ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah saya penasaran tentang pengalaman Pak Suhendri ya. Pak Suhendri kan sudah bergelut di bidang data analytics, business intelligence selama beberapa tahun belakangan ini. Mungkin bisa di-sharingkan sedikit Pak pengalaman Bapak sewaktu menggeluti bidang business intelligence data analytics ini. Ya, mungkin pertama kali sewaktu mempelajari ini itu apa sih yang menjadi tantangan ya, atau kendala yang menurut Bapak itu cukup sulit ya untuk ditangani gitu ya di dalam bidang analytics ataupun business intelligence ini. Mungkin bisa diceritakan Pak? Oke, thank you Pak Andre. Ya, terkait dengan pengalaman saya, terus terang saya kuliah ambil teknik informatika dengan penjurusan database dan software engineering. Nah, waktu kuliah di UPH, saya dan Pak Andre itu satu angkatan 2004 di UPH. Nah, di sini saya mempunyai basic terkait dengan data, pengolahan data, DMDW, data mining, data warehouse waktu itu. Kemudian ada statistik yang diajar oleh Pak Sam. Kebetulan nilai statistik saya jelek waktu itu. Saya nyesal sekali. Dan kedua subjek ini sangat dibutuhkan untuk data di awal karir saya terkait dengan BI developer. Seperti itu. Tantangannya adalah pertama kalau dari sisi yang in control-nya kita itu adalah kita harus menguasai bisnis knowledge terkait dengan bidang yang akan kita geluti. Misalnya banking, kita harus tahu bisnis knowledge seperti apa, di samping teknologi ya, di samping teknologi. Jadi beberapa hal yang saya summary, pertama bisnis knowledge, itu kita wajib tahu. Kemudian yang kedua dari teknologi. Teknologi ini untuk apa? Teknologi untuk mengumpulkan data, bisa atau tidak, nanti pada saat ditanya oleh customer, oh bisa, seperti itu. Kemudian terkait dengan presentation layer. Presentation layer kita harus punya kemampuan storytelling. Kenapa? Kita harus bisa selain, nah ini mungkin salah satu yang perlu diasah juga nih. Selain kita bisa mengerjakan data tersebut, kita temukan insight-nya, bagaimana cara kita menyampaikan data tersebut ke manajemen dengan menampilkan sesuatu yang menarik, itu akan sangat mempengaruhi nilai atau insight dari data tersebut. Sehingga selain business usage, business knowledge, kemudian teknologi, kita juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Seperti itu Pak Andre, terkait dengan tantangannya. Nah, tantangan yang terbesar adalah selama ini tantangan yang terbesar itu adalah kebutuhan user yang terus berkembang. Kemudian teknologi juga yang sangat cepat berubah seperti itu. Yang dulunya adalah on-premise, sekarang udah mulai on-cloud seperti itu. Walaupun ada beberapa bank yang memang belum yakin untuk naikin datanya di cloud seperti itu. Wah. Jadi belajar terus ya. Wah, ternyata menarik juga ya. Banyak juga tantangan dan pembelajaran yang harus dilakukan gitu. Nah, mungkin ini session yang terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ya, kira-kira ada tips atau saran dari Bapak untuk teman-teman ya jika mereka misalnya nanti ingin berkutat di dalam bidang analytics, business intelligence ya. Kira-kira ada tips dan saran dari Bapak? Ya. Pertama secara hard skill teknologi yang harus dimiliki, statistik kuat, kemudian analytical thinking, kemudian curiosity terhadap pengolahan data. Penasaran nih, data ini bisa keluarin apa lagi sih, ada insight apa lagi yang tersembunyi di data. Nah, itu secara hard skill. Secara soft skill dapat, kemudian menyanggah seperti itu. Itu penting sekali gitu. Karena walaupun kita tidak setuju dengan pendapat orang atau mungkin
kemauan dari klien itu tidak, sebenarnya nggak mungkin gitu. Gimana cara nolak halusnya seperti itu, gimana cara nolak supaya mereka juga nggak tersinggung seperti itu. Nah itu juga diimbangi Pak Andre. Yang utama sih continuous learning ya, karena teknologi berkembang terus, kebutuhan akan data juga berkembang terus, bisnisnya juga berkembang terus, berubah gitu. Apalagi yang sekarang digital semakin banyak, pemanfaatan data itu semakin besar seperti itu. Jadi tetap belajar aja. Ya, ya terima kasih atas tips dan sarannya. Ya, tadi saya garis bawahi satu poin, yaitu continuous learning ya. Jadi kita memang benar-benar harus belajar. Mungkin bukan cuma hanya topik business intelligence analytics saja ya, hal-hal lain pun kita tetap harus belajar, apalagi teknologi tadi yang dikatakan memang selalu sering berkembang ya, dan kita harus keep updated ya dengan knowledge kita. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya ya silakan untuk bertanya di Slido ya, panitia bisa tolong bantu menghandle pertanyaannya. Ya, silakan. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan dibuka. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan yang pertama, ini nggak ada namanya ya. Yang pertama ini nggak ada namanya, tapi pertanyaannya adalah kegiatan analisis data basic apa saja yang wajib dilakukan untuk mengembangkan bisnis? Sorry, gimana pertanyaannya? Kegiatan Analisis data basic apa saja? Mungkin analisis dasar kali ya. Apa saja yang wajib dilakukan untuk mengembangkan bisnis? Jadi analisa data dasar mungkin ya, apa yang perlu dilakukan supaya bisnis itu bisa berkembang. Oke, ya saya contoh dari bisnis banking ya. Nah, di banking itu ada beberapa rasio bank yang bisa menilai bank itu sehat atau tidak. Pertama, kita harus tahu value dari organisasi kita seperti apa. Value apa yang harusnya diukur dari organisasi kita. Contoh banking, kita harus ukur NPL, non-performing loan, itu berapa persen terhadap keseluruhan kredit, itu satu. Kemudian CAR rasio, beberapa rasio banking, BOPO, ROA, ROE, NIM, itu yang memang BOPO, beban operasional, pendapatan operasional, ROA, return on asset, return on equity, dan lain sebagainya. Pertama yang harus ditentukan adalah KPI, pengetahuan basic terkait dengan key performance indicator terkait dengan bisnis kita, yang mencerminkan bisnis kita running growth atau down seperti itu. Itu pengetahuan basic yang harus kalian tahu dari bisnis kalian. Kemudian setelah kita tahu KPI-nya apa, yang mau diukur apa, misalnya produknya naik atau turun, tren, seperti itu. Ya, baru kita tuangkan dalam bentuk analisa dashboard atau report untuk menggambarkan kegiatan analisa tersebut setiap harinya gitu. Gitu Pak Andre. Jadi pertama yang harus dilakukan tadi saya simpulkan, kita tahu KPI kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sebenarnya secara teknis untuk mengumpulkan data tersebut itu sangat mudah. Kita tinggal taruh ke database dengan beberapa skema secara teknis ya. Kemudian dari situ baru ditampilkan dalam bentuk tadi front end dalam bentuk dashboard, tampilan seperti dashboard mobil, ada kecepatannya, ada bensinnya, ada speedometer dan lain sebagainya. Gitu. Kanan Mbak. Ya, jadi tergantung dari nature bisnisnya juga ya, apa yang menjadi tujuan dari bisnis itu. Makanya tadi disinggung tentang key performance indicators. Ya, kalau untuk banking ya tadi ada juga disinggung tentang berbagai macam rasio, ya itu yang harus dianalisa ya, datanya menjadi informasi yang berguna bagi pengambil keputusan di banking. Nah, namun untuk di bidang lain ya tergantung ini tujuan bisnisnya ngapain gitu ya, mungkin di bidang manufacturing bisa lebih fokus ke produksi barangnya. Berarti apa saja nih faktor-faktor yang diperlukan untuk mengembangkan
produksinya supaya lebih baik, lebih efisien. Jadi tergantung dari natur bisnisnya ya. Tadi dikasih contoh di bidang perbankan. Ya, mungkin semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya adalah ini sebenarnya tadi sudah disinggung, mungkin bisa digaris bawahi ulang, yaitu mengenai apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk menjadi seorang data analis. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk menjadi seorang data analis, yang perlu kita tahu, pertama business knowledge. Business knowledge itu jelas. Yang kedua teknologi. Yang ketiga communication. That's it, itu aja. Dan kita terus belajar dan penasaran terhadap data. Itu aja sih, 5 hal itu yang memang umumnya dibutuhkan untuk menjadi data analis, atau data engineer, atau data scientist, seperti itu. Curiosity terhadap data dan continuous learning. Ya, saya ada satu yang ingin ditanyakan juga. Mungkin banyak teman-teman yang tidak terlalu suka ya dengan yang namanya matematika, statistik, yang mungkin, aduh, matematika lagi. Ini kalau memang mereka tertarik dengan bidang data science, data analytics, itu memang matematika, statistik itu harus benar-benar dikuasai ya Pak ya? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi tadi kan ada tahapan-tahapan terkait dengan tipe dari analisa. Pertama deskriptif. Kalau hanya deskriptif, kita nggak perlu matematik atau statistik yang jago banget. Dasar aja, karena statistik itu kan, karena deskriptif itu kan hanya menggambarkan sesuatu yang udah terjadi. Seperti itu. Nah, khusus untuk yang prediktif dan advanced analytics atau machine learning atau AI, nah itu memang perlu pengetahuan terkait dengan statistik. Karena kita perlu, ya contoh tadi market basket analysis, kita perlu asosiasi terhadap barang belanjaan gitu. Kalau beli A pasti beli B, kalau beli C pasti beli D, seperti itu. Itu kan ada satu algoritma association yang memang digunakan, atau segmentasi nasabah dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk yang sifatnya deskriptif, itu nggak perlu sampai statistik yang atau matematik yang advance, tapi untuk yang prediktif atau advanced analytics itu perlu sekali untuk yang lebih advance. Tapi saat ini untuk yang deskriptif itu udah jarang sekali. Mereka lebih banyak minta sesuatu yang prediktif. Kenapa? Karena prediktif itu lebih applicable. Applicable-nya adalah tujuan utama biasanya mereka akan minimize cost. Tujuan utama untuk melakukan analytics, minimize cost. Kemudian prevention contohnya kita bisa tahu kapan mesin itu mati. Jadi sebelum mati kita lakukan maintenance, seperti itu. Misalnya di pabrik atau manufacture itu bisa kita lakukan prediksi kapan mesin itu mati. Dengan apa? Dengan IoT, sensor-sensor. Oh, kalau misalnya suhunya udah segini, gerakannya udah segini, itu nggak lama lagi bakal mati. Sehingga sebelum mati, sebelum produksi berhenti, kita lakukan maintenance. 1-2 hari untuk maintenance, seperti itu. Jadi nggak minimize kerugian. Dan bisa juga untuk create revenue stream. Create revenue stream artinya membuat satu bisnis, aliran bisnis yang baru, atau aliran keuangan yang baru. Contoh, simple. Ini menarik nih, yang pernah kami lakukan di Tokopedia. Jadi untuk bank, kita tarik nih, kalau di Tokopedia itu kan ada tenan, jual barang, sisa barangnya berapa gitu kan. Misalnya jual dog food, sisa barangnya 15, sisa barangnya berapa, terjual sekian, misalnya. Gitu. Nah, itu bisa kita capture, kita crawling harian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tahu pendapatan dari tenan tersebut berapa sih dalam 1 bulan, seperti itu. Revenue tenan tersebut dalam 1 bulan berapa sih? Setelah kita summary, kita kumpulkan dari berbagai marketplace, kita nanti punya data terkait dengan pendapatan, ya mungkin pendapatan dari setiap tenan dalam 1 bulan. Tujuannya apa nextnya? List itu akan dijadikan lead untuk ditawarin kredit pengembangan usaha kayak gitu. Ya, itu kreatif. Oke. Ya, jadi memang tidak bisa dihindari ya. Itu matematika dan statistik. Ya, tapi bagaimanapun juga itu suatu hal yang penting ya untuk menjadi dasar dalam melakukan proses khususnya prescriptive analytics.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Stefani Padma Putri. Pertanyaan demikian. Tugas business intelligence adalah untuk menggathering data, menyimpan, dan menyimpannya ke dalam big data. Halo? Halo, Pak Andre? Halo, panitia? Halo, panitia, suara saya jelas? Ya Pak, mungkin di sini Pak Andre-nya sedang terdisconnect ya Pak ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan MC perbincangannya. Ya, thank you. Iya Pak, sepertinya ada gangguan teknis sedikit ya Pak. Oke, saya yang akan menggantikan Pak Andre untuk bertanya ya Pak. Silakan. Iya, jadi tadi pertanyaan dari Stefani Padma Putri, ini pertanyaannya. Tugas business intelligence itu adalah untuk gathering data, kemudian menyimpan itu menjadi big data, dan lalu menganalisisnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah apa saja teknik yang dapat kita lakukan dalam mengolah atau menganalisis data yang banyak sekali itu, Pak? Ya, thank you. Pertanyaannya bagus dari Stefani ya. Untuk mengolah data, teknik yang digunakan, pertama ya, kita bisa menggunakan teknik top down atau bottom up. Top down itu artinya kita pendekatannya mulai dari output yang diinginkan oleh customer. Output yang diinginkan berupa analisa, misalnya tadi kalau saya bilang rasio bank, kemudian rasio bank, pendapatan bank, brand performance, product performance, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari pendekatan itu, kemudian setelah kita tahu output yang diinginkan oleh kita tarik mundur ke belakang. Data ini dari mana sih sumbernya? Dari A, dari B, dari C, dari D. Nah, setelah kita dapat datanya, berarti kan kita lakukan integrasi data tersebut disimpan ke dalam satu repository yang namanya data warehouse. Seperti itu. Jadi flow-nya dari output-nya dulu mau seperti apa, kemudian kita cari tahu sumbernya dari mana, baru kita taruh di data warehouse. Data warehouse nanti ada cara untuk menyimpan data, cara untuk membuat skema terkait dengan apakah itu star skema atau snowflake dan lain sebagainya, bagus yang mana, seperti itu. Itu cara top down ya, mulai dari kebutuhan yang di atas yang mau ditampilkan. Kemudian cara bottom up adalah lebih terus terang kalau untuk cara bottom up itu akan lebih effort. Kenapa? Karena kita harus menganalisa data dan dari bawah, dari sumbernya segala macam, kita integrasikan, butuh kemampuan analytics, kemudian business use case, business knowledge yang tinggi seperti itu. Sehingga kita bisa memformulasikan, menampilkan dalam bentuk insight seperti itu. Bisa dipahami, Stefani? Cukup menjawab pertanyaannya ya. Ya, thank you. Silakan. Mungkin dari Pak Andre, apakah sudah membaik koneksinya? Sepertinya masih ada gangguan ya. Mungkin bisa dari MC bisa melanjutkan lagi ya. Mohon maaf sebelumnya pada peserta dan semua panitia dan juga pembicara ya. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Ini pertanyaan dari Dewi Ayati nih. Saya ingin bertanya perihal data analis, data science, dan data engineer. Yang dipelajari lebih detail dan spesifiknya dari ketiga itu apa ya, Pak? Sorry,
minta tolong diulang pertanyaannya. Dari Dewi Ayati nih, saya ingin bertanya perihal data analis, data science, dan data engineer. Yang dipelajari lebih detail dan spesifiknya dari ketiga itu apa, Pak? Oke, sebenarnya data analis, data engineer, sama data scientist yang dipelajari dari mereka itu adalah gimana data tersebut bisa menghasilkan satu informasi, gitu. Data itu bagaikan minyak ya, raw minyak gitu ya. Kalau memang minyak tersebut nggak diolah, itu nggak bisa digunakan gitu. Nah, makanya ada istilah data is a new oil gitu. Data tersebut harus diolah supaya bisa dimanfaatkan. Jadi dasar dari ketiga functional role tersebut adalah gimana mereka mengolah data menjadi informasi, itu sih. Tentunya dengan berbagai macam tools untuk mengolah data. Contohnya tadi saya sebutkan ETL, extract, transform, load menjadi ke dalam satu data warehouse atau big data platform. Kemudian setelah data terkumpul, data tersebut diolah secara matematik, secara statistik. Untuk apa? Untuk menjadi satu insight. Kita perlu, apakah misalnya jenis kelamin mempengaruhi pembelian terhadap satu produk, seperti itu. Itu kan analisa-analisa yang memang bisa dilakukan. Apakah produk Indomie, kenapa produk Indomie lebih banyak dibeli oleh laki-laki yang single, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu use case yang memang bisa digunakan untuk melakukan penelitian atau analisa terhadap data, seperti itu. Ya. Cukup menjawab ya. Oke, iya. Itu Kak Dewinya juga sudah menjawab sepertinya, Pak. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ya, jadi pertanyaan ini dari Richard Gabriel S. Ya, pertanyaannya adalah, data yang sudah dianalisis dan sudah diolah, selain untuk membuat perencanaan, ada fungsi-fungsi lain apa saja ya, Pak? Ya, seperti saya... Suara saya feedback ya? Aman, Pak. Mungkin ada yang... Sebentar ya, sorry. Halo? Oke, good. Ya, good. Sorry, saya ke-distract tadi dengan suara saya sendiri. Pertanyaannya apa? Maaf, boleh diulang? Oh iya, Pak. Data yang sudah dianalisis dan sudah diolah ini, selain untuk membuat perencanaan, ada fungsi-fungsi lain apa saja, Pak? Oke, got it. Thank you, Eric. Iya, Ya. sama-sama, Pak. Ya, untuk membuat, jadi tujuan dari analytics itu sebenarnya pertama tadi cost efficiency. Cost efficiency artinya kita bisa melakukan segmented, targeted, atau personalized offering terhadap satu barang. Itu contoh dari cost efficiency. Daripada kita blast ke semua orang untuk menawarkan satu produk, better kita targetkan segmen tertentu yang memang propensity to buy atau propensity to own the product itu tinggi, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk misalnya yang tadi cost efficiency, create new revenue stream. Yang tadi saya contohkan adalah dari Tokopedia segala macam, kita tarik, summary-kan masing-masing tenan itu berapa sih penjualannya, kemudian tenan yang misalnya di atas 500 juta per bulan, itu nanti yang akan ditawarkan kredit pengembangan usaha oleh bank. Itu create new revenue stream dan itu sangat jelas gitu. Juga contoh kalau misalnya case-nya di bank, kan ada tuh istilah 20% nasabah menguasai 80% dana yang ada di bank. Nah, kita anchor itu adalah nasabah-nasabah inti dari satu bank tersebut. Nah, kita lihat
nasabah tersebut activity-nya ngapain aja sih, transfer kemana, ada nggak transfer keluar bank. Nah, kalau transfer keluar bank, artinya misalnya Bank BCA. Bank BCA punya nasabah misalnya Garuda. Garuda tiap bulan itu transfer 10 triliun ke Pertamina. Tapi transfernya itu keluar bank BCA ke Mandiri misalnya kayak gitu. Nah, artinya kan ada uang keluar dari BCA ke Mandiri setiap bulan 10 miliar gitu. 10 triliun, 10 miliar tadi saya bilang. 10 miliar. Nah, tugas si Bank BCA adalah menjaga likuiditas dari uangnya di dalam bank tersebut. Itu liquidity terhadap dana itu sangat penting gitu kan, dana liquid gitu kan. Sehingga tugas si account officer-nya adalah untuk menarik. Pertamina suruh buka rekening di Bank BCA. Tujuannya apa? Ya tiap bulan dia transfernya cuma ke sesama rekening aja, sesama bank gitu. It's okay gitu. Daripada keluar ke Mandiri, mendingan putar-putar di situ aja gitu loh. Itu salah satunya juga gitu. Jadi tadi yang saya bilang cost efisiensi, kemudian create new revenue stream, juga untuk maintenance yang tadi saya sebutkan untuk server daripada mati atau misalnya mesin produksi botol atau apapun daripada mati, mendingan kita libur 1 hari atau setengah hari untuk lakukan maintenance supaya mesin tersebut nggak mati dan nggak ganggu produksi. Seperti itu sih tujuannya. Lebih banyak ke situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Pak. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Richard Gabriel. Data yang sudah dianalisis dan sudah diolah, selain untuk membuat perencanaan, ada fungsi-fungsi lain nggak, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ini udah yang tadi ya? Sama ya? Oh sorry Pak, maaf Pak. Pertanyaan dari Andi Safariansyah. Untung saya belum ngantuk loh. Maaf Pak. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana memulai terjun ke dunia data analis, data engineer, dan data science untuk yang belum mempunyai pengalaman? Ya, awalnya saya juga nggak punya pengalaman. Yang penting untuk pengalaman baru itu kan kita coba kan. Sebenarnya kita coba. Suka nggak nih? Nggak suka ya tinggalin. Kalau suka ya lanjutkan gitu loh. Nah, jika kalian memang belum punya pengalaman dan modalnya hanya satu sih, curiosity terhadap satu data gitu aja sih. Penasaran nih. Dan continuous learning. Itu sih modalnya, itu aja. Karena kan orang mau jalan, dari baby mau bisa jalan, itu kan dia belajar kan. Semua yang dilakukan untuk sesuatu yang baru, itu dia perlu belajar gitu. Itu aja sih. Tetap belajar. Nggak bisa orang untuk menguasai sesuatu langsung bisa, itu nggak ada. Tetap perlu belajar, dan belajar. Dan konsisten terhadap tujuannya gitu loh. Jangan gara-gara belajar cuma sekali, 2 kali gagal, udahlah, gue nggak mungkin lah, nggak bakat jadi data scientist gitu. Gue pindah jadi apapun, jadi apa yang lain gitu. Kalau memang udah punya satu tujuan jadi data scientist, ya belajar terus gitu sampai itu terwujud gitu. Ya. Ya, dilanjutkan. Cukup menjawab ya. Ya, saya sudah balik. Maaf, tadi tiba-tiba listrik di rumah saya mati, jadi ke sign out. Sekarang sudah hidup lagi. Oke, saya lanjut. Tadi pertanyaan sebelumnya sudah dijawab. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Raffi Muhammad Yusuf. Untuk peluang dan prospek ML, mungkin machine learning kali ya? Machine learning engineer di Indonesia mendatang kira-kira bagaimana ya Pak? Peluang dan prospek machine learning engineer di Indonesia. Ya, kebetulan ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Jadi permintaan terhadap data saat ini, data engineer atau machine learning atau data scientist itu sangat tinggi.
terbukti. Pertama, kita udah shifting nih, di masa pandemi kita belajar sesuatu yang digital, online semua. Ya kan, meeting lewat Zoom, Teams, dan lain sebagainya. Kemudian bank pun berubah. Yang sebelumnya mereka punya banyak cabang, sekarang mulai bahkan bank-bank yang tier 1, tier 2, maksudnya bank-bank kecil seperti itu mereka sudah mulai pindah ke digital banking. Tahu Genius ya, Genius itu salah satu produk untuk digital banking. Nah, kita untuk buka rekening nggak perlu lagi datang ke bank, nggak perlu lagi ngantri, tapi dengan melalui handphone kita bisa foto, video segala macam, buka akun itu gampang sekali. Nah, itu jadi prospeknya karena demand karena perubahan bisnis yang ke digitalisasi, demand untuk machine learning engineer atau data engineer atau data scientist itu sangat tinggi. Di 2020 itu makin tinggi gitu. Dan prospeknya di beberapa tahun ke depan itu trennya masih naik. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah cukup menjawab ya mengenai peluang prospek ML, machine learning engineer itu sudah sangat terbuka lebar di Indonesia khususnya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Ya, jika masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di Slido. Ya, nanti bisa kami bacakan di sini. Oke, sepertinya sudah cukup ya pertanyaannya. Oke, ya baik. Mungkin sudah tidak ada. Nah, ini terakhir mungkin dari saya. Ya, tadi kan sudah di-sharingkan sedikit ya di penutupan sesi kita di pagi ini terakhir mengenai tips dan trik, ya, saran dari Bapak mengenai teman-teman yang ingin berkutat di dalam bidang business intelligence dan analytics. Nah, lalu tadi juga disinggung tentang continuous learning, lalu juga ada beberapa foundational knowledge ya yang harus kita dalamin ya sebagai dasar untuk melakukan data analysis ya, khususnya dalam bidang business intelligence dan analytics ini. Nah, mungkin kalau dari Bapak sendiri ya ada mungkin tips praktikal gitu ya, apa saja yang perlu mereka persiapin ya, dari sekarang ya, mungkin Pak Soyandi tahu mengenai apa kursus atau hal-hal lain gitu yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang ya, mungkin bisa di-sharingkan itu kalau misalnya ada ataupun buku ya, ada saran buku apa yang perlu dibaca ya. Jadi bisa langsung diterapkan gitu pada teman-teman ya, mengenai pendalaman bidang data analytics ini. Ya, saran saya buat teman-teman yang memang suka atau nanti ke depannya ingin mendalami data engineer, data scientist, ya itu mulai dari misalnya saat ini masih di bangku kuliah, berarti subjek terkait dengan query, kemudian query database terkait dengan RDBMS, kemudian terkait dengan statistik, itu harus sudah mulai diseriusin seperti itu. Karena kunci dari data yaitu kebanyakan kita query language ya, SQL ya. Kemudian untuk menambah pengetahuan di luar kuliah, kita bisa ikut training mulai dari yang gratis sampai dengan yang berbayar, itu di salah satunya di Udemy. Kemudian ada Coursera, itu ada banyak sekali, misalnya kita mau jadi data scientist, atau data engineer, atau basic big data, seperti itu kita bisa pelajari, mulai dari yang gratis sampai dengan, mungkin ada yang
mungkin sekitar 200-300 ribu per course, itu udah sangat lengkap seperti itu. Atau untuk mendapatkan area bermain, playground untuk big data, teman-teman juga bisa akses di Google ya, Google GCP, Google Cloud Platform, seperti itu. Dengan kita login, Google akan memberikan beberapa space Google Cloud Platform yang bisa kita gunakan selama 1 tahun gratis untuk memanfaatkan apa sih itu Google BigQuery, GCP, itu memang sekarang lagi hype ya, khususnya untuk analytics yang di cloud ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan predefined, kalau dulu ya, mungkin waktu kuliah kita buat tugas untuk apa misalnya image detection, kemudian nomor kendaraan, ini nomornya berapa, itu jadi tugas kuliah ya. Kalau sekarang itu bisa diakses gratis di Google gitu. Kita upload foto, kemudian Google udah tahu ini foto mobil, ini foto orang, ini foto apa, seperti itu. Bahkan text analisis, speech to text, text to speech, itu udah ada di Google juga gitu. Dan itu gratis untuk hit tertentu gitu ya. Misalnya dalam penggunaan 1 bulan berapa hit itu gratis. Dan itu tinggal di call API-nya, sudah tinggal dipanggil seperti itu. Jadi itu sih kalau pengen belajar lebih lanjut terkait dengan Google, dengan advanced machine learning, kalian bisa coba-coba di GCP dan itu gratis untuk 1 tahun. Oke, ya terima kasih banyak atas sarannya yang sangat baik sekali saya kira. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya saran-saran dari Pak Suhendri ya, untuk mendalami ilmu, pengetahuan dan juga skill ya, untuk melakukan bisnis analytics, data analytics dan juga business intelligence. Oke, ini adalah akhir dari sesi Q&A kita. Ya, terima kasih banyak Pak Suhendri sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau. Ya, ini sudah berbagi sharing informasi mengenai business intelligence analytics, khusus dalam topik kita pada hari ini yaitu Analytics for a Better Future. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan itu dapat berguna bagi kita semua dan khususnya bagi kalian yang memang tertarik menggeluti di dalam Sepertinya keputus lagi ya Pak Andre ya. Iya Pak, sepertinya ada kendala koneksi lagi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan MC lagi ya. Mohon maaf lagi sekali lagi kepada peserta. Iya, oke. Karena jadi kan acara talk show-nya sama Q&A-nya sudah selesai nih. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Suhendri sudah bersedia menjadi pembicara. Terima kasih juga teman-teman. Saya juga belum menyapa nih, ada Pak Yugo, ada Bu Irene, kemudian ada Pak Arnold. Halo Pak. Terima kasih juga buat teman-teman panitia dan teman-teman audiens. Mohon maaf bila ada kata-kata yang memang kurang berkenan. Semoga yang saya sharingin hari ini bisa bermanfaat. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Suhendri sekali lagi. Oke, Kak Gurnita, balik lagi nih ke kita. Ya, jadi gimana Kak Erik tadi? Ilmu baru. Nambah sih ilmunya, aku jadi dapat insight baru. Mantap. Oke, habis ini kita mau ngapain nih Kak Gurnita? Habis ini kita ada informasi penting nih Kak Erik. Oke, wah makin nggak sabar sih jadinya. Kita langsung panggil aja gimana Kak Gurnita? Oke, boleh. Oke, ya kepada Bu Stefani Salim, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you buat Kak Erik dan Kak Gurnita. Selamat sore kali ya teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Stefani, saya perwakilan dari tim Student Consultant UPH, sebelumnya juga alumni di UPH.
Di sini saya akan ngejelasin langsung nih tentang beberapa program yang UPH tawarkan, mungkin khususnya buat teman-teman yang saat ini kalian masih kelas 10, kelas 11, kelas 12. Hopefully ini mungkin bisa berguna juga buat teman-teman semua, khususnya buat kalian yang memang kelas 12 ya, untuk yang sekarang. Nah, ini tagline kita, jadi memang basically UPH ini kita setiap tahunnya itu punya tagline beda-beda. Tahun ini kita tagline-nya adalah Beyond Academics We Impact Lives. Dengan harapan adalah pada saat teman-teman join bareng sama UPH, dan begitu kalian lulus dari UPH, teman-teman nanti kalian bisa jadi dampak, kalian bisa jadi impact, dimanapun kalian bekerja dan kalian berkarya. Oke, next. Kemudian, boleh di next ya. Oke, nah ini untuk UPH sendiri nih. Jadi untuk UPH sendiri kita ada dari tahun 94. Jadi saat ini kita sudah ada 38 program studi. Boleh di back lagi ya. Jadi untuk UPH sendiri kita ada 4 lokasi. Ada di lokasinya itu tahun 94 kita bangun UPH, lokasinya ada di Lipo Karawaci di Tangerang. Tahun 96 kita bangun UPH, lokasinya ada di Jakarta, tapi khusus untuk yang di Jakarta ini untuk program S2-nya kami. Kemudian tahun 2008 kita bangun UPH, lokasinya ada di Surabaya, dan tahun 2015 kita bangun lagi UPH, lokasinya ada di Medan. Oke, next. Dan ini kita juga punya beberapa alasan nih kenapa teman-teman bisa mempertimbangkan UPH sebagai tempat perkuliahan kalian. Alasan yang pertama, karena balik lagi kita sudah 26 tahun berdiri, kita pastinya dengan excellent track record ya, di mana saat ini juga kita sudah menghasilkan lebih dari 30.000 alumni, yang saat ini mereka juga sudah berkarya di bidang mereka masing-masing, tapi mereka nggak cuma hanya sekedar bekerja jadi perusahaan-perusahaan besar, tapi banyak dari antara mereka juga yang memang sudah jadi pemilik perusahaan. Nah, terus kemudian di sini juga kita untuk jaringannya sendiri juga kita luas banget, jadi untuk kita sudah diakui secara global, itu baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kemudian juga kita di sini banyak banget kita teknologi-teknologi yang memang sudah mendukung perkuliahannya teman-teman semua, jadi kalian nggak usah khawatir. Kemudian juga di sini comprehensive and diverse study programs, di mana untuk di UPH sendiri kita percaya bahwa kalau teman-teman mau jadi seorang yang sukses, kalian nggak cuma hanya sekedar pinter secara akademik aja, tapi di UPH sendiri kita berusaha untuk mengembangkan teman-teman semua, baik itu dari segi soft skill kalian maupun dari segi life skill-nya kalian. Jadi di sini akan ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang nanti akan mendukung perkembangan dari life skill-nya teman-teman semua gitu. Khususnya di sini juga kalau mungkin kalian aktif gitu kan di kegiatan kemahasiswaan, atau misalkan di sini juga ada mata kuliah umum, misalkan kayak contoh karakter development, critical thinking, leadership gitu. Di sini yang kita mau kembangkan juga dari sisi teman-teman semua, di mana kalian nggak cuma hanya sekedar kalian pinter secara akademik aja, tapi once begitu kalian lulus dari UPH, teman-teman juga nanti akan dipersiapkan juga untuk nanti langsung terjun di dunia kerja. Nah, kemudian di sini juga kita ada Smarter Accelerated Pathway, di mana untuk perkuliahan sendiri UPH hanya dalam waktu 3,5 tahun aja nih, teman-teman bisa langsung menyelesaikan program S1 kalian. Dan di sini juga kita strong industry linkage, di mana untuk di UPH sendiri juga kita banyak banget kerja sama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kan nanti untuk channelnya kayak gimana nih, kerjaannya kayak gimana, gampang atau susah nyarinya. Nah, nggak usah khawatir karena sebenarnya di sini banyak banget kerja sama perusahaan-perusahaan besar yang ada jadi juga kehidupan kemahasiswaannya juga. Kita di sini kampusnya anti bullying, nggak ada yang namanya ospek orientasi gitu ya. Tapi di sini juga pertama kali teman-teman join sama UPH nanti akan ada 1 kakak mentor yang nanti tugasnya akan membimbing kalian selama kurang lebihnya 1 tahun penuh. Oke, itu kurang lebihnya beberapa alasan nih yang teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk UPH sebagai tempat perkuliahan kalian. Oke, next. Kemudian ini juga di sini, boleh di next ya. Oke, nah ini untuk persyaratannya sendiri nih, requirement-nya sendiri seperti apa. Jadi untuk di UPH sendiri kita nggak ada ujian saringan masuk. Boleh di back lagi ya. Kita nggak ada ujian saringan masuk, kita cuma lihat dari nilai rapot teman-teman semua, kelas 10-11 sama UAN SMP-nya kalian. Jadi kalau misalkan seandainya kalian dari IPA, itu ada 5 mata pelajaran inti yang kita lihat, matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Kalau teman-teman dari IPS, matematika, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jadi khusus buat teman-teman yang kalau kalian tanya, Kak, saya nih dari IPS gitu kan, saya bisa nggak nih masuk ke dalam sistemnya UPH gitu kan. Nah ini teman-teman bisa join ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kalian dari IPA maupun kalian dari IPS, semuanya kalian bisa join. Nanti akan ada mata pelajaran inti yang jadi kita akan jadi pertimbangan juga buat teman-teman semua.
Nah, terus kemudian ini ada pertanyaan juga nih, kalau SMK itu mata pelajarannya apa aja gitu kan? Kalau SMK teman-teman nanti akan ada tetap sama 5 mata pelajaran inti, tapi nanti 2 diantaranya itu yang matematika sama bahasa Inggris kan kalian wajib ya, itu ada, kalian pasti pelajari di semua kejuruan yang ada. Nah, 3-nya lagi mata pelajarannya adalah 3 mata pelajaran inti yang memang teman-teman pelajari di masing-masing kejuruannya kalian. Kemudian nanti juga kita akan ada diminta untuk UN SMP kalian, dan nanti juga ada kartu keluarga, kemudian next. Kemudian juga next lagi ya, ini kartu keluarga atau kartu pelajar ya. Jadi kalau buat teman-teman yang, Kak saya belum punya KTP, kartu keluarga nggak apa-apa, atau misalkan kartu pelajar kalian juga nggak apa-apa. Nah terus kemudian ini menariknya nih, di sini kita juga ada beasiswa 100 miliar, jadi ini program tahun ini, di mana kita di sini juga UPH menyediakan pendidikan yang berkualitas, tapi pastinya dengan harga yang terjangkau buat teman-teman semua. Jadi programnya sendiri seperti apa nih? Nah ini untuk programnya sendiri, jadi kalau khusus untuk teman-teman boleh di next ya. Jadi buat teman-teman semua yang kalian tertarik untuk apply beasiswa, kita di sini masih ada beasiswa bebas uang pangkal sampai dengan 100%. Jadi khusus buat teman-teman yang memang kalian mendaftar sebelum tanggal 22 Maret, tadi yang seperti tadi udah sempet ya, tadi ada dituliskan juga untuk tanggalnya. Deadline paling dekat itu 22 Maret, teman-teman nanti masih berkesempatan untuk kalian bisa mendapatkan bebas uang pangkal sampai dengan 100%. Jadi kita di sini nggak ada interview atau misalkan kayak kan nilainya harus bagus banget nggak. Intinya adalah nilai teman-teman semua nggak ada yang merah, lolos gitu kan, kalian juga lolos standar sekolah, otomatis nanti teman-teman akan langsung dibebaskan uang pangkalnya. Kalau kalian tanya, Kak, uang pangkalnya emang di UPH berapa? Besarannya itu kurang lebihnya sekitar 45 juta, kalau teman-teman nilai rapotnya nggak merah, itu langsung akan otomatis dipotong kurang lebihnya sampai dengan 45 juta ya, sampai dengan 100%. Jadi kesempatan ini jarang banget, kalian bisa tanya sama kakak kelas yang udah kuliah di UPH juga gitu ya, kita belum pernah nih ada benar-benar bebas uang pangkal sampai dengan 100%. Jadi ini kali kesempatan yang memang benar-benar teman-teman jangan sampai lewatin. Nah, kemudian di sini juga kuotanya terbatas nih. Jadi kalau buat teman-teman yang memang kalian tertarik, karena kuotanya terbatas, dan kebetulan nih kuotanya hampir habis, jadi teman-teman jangan sampai kalian juga lewatin kesempatan ini ya. Jadi siapa yang cepat, dia yang pasti akan dapat untuk bebas uang pangkal 100% ini. Oke, next. Dan kemudian ini khusus untuk teman-teman yang kalian hadir di acara ini, kita mau kasih promo juga buat teman-teman semua. Jadi untuk pendaftaran sendiri kan ini kita teman-teman bisa langsung daftarin di one.uph.edu. Nah, tapi biasanya untuk form itu kan teman-teman harus beli harganya itu 400.000. Tapi khusus untuk kalian yang hadir di hari ini, di acara hari ini, kita kasih promo buat teman-teman semua. Nanti pada saat kalian daftar di one.uph.edu dan kalian nanti masukin data diri kalian, nanti kalian akan diminta untuk masukkan promo code. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung masukin aja nih untuk promo code-nya UPH 003 tanpa spasi. Teman-teman akan langsung mendapatkan potongan harga 300.000. Jadi yang harganya harusnya 400.000, kalian tinggal langsung bayarnya cuma 100.000 aja. Teman-teman sudah bisa langsung melanjutkan pendaftaran di UPH. Jadi jangan sampai dilewatin untuk kesempatannya, dan promo code ini hanya berlaku sampai dengan 14 Maret, hari Minggu nanti. Jadi jangan sampai kalian lewatin, jadi teman-teman bisa langsung daftar aja diri kalian di one.uph.edu. Di-capture aja ya untuk promo code-nya, nanti teman-teman bisa langsung dapetin potongan harga. Oke, next. Kemudian, boleh di-next lagi. Oke, dan ini kita punya program UPH WeCare, jadi buat kalian yang tahun ini masuk, join bareng sama UPH, nanti kita juga di sini akan ada promo menarik juga, special benefit juga untuk teman-teman yang kalian masuk ya tahun ajaran 2021-2022, memang tertarik juga, Kak, saya mau tanya-tanya lebih lanjut nih, mau ketemu langsung sama tim admission-nya, atau kan saya udah daftar di UPH tapi saya digantungin, nggak ada kejelasan gitu kan dari UPH, nggak ada jawaban. Nah, teman-teman nanti bisa langsung join aja di acara kita di Info Session minggu depan ya, itu di hari Kamis tanggal 18 Maret ini nanti kita akan ada study program information sama nanti akan ada online consultation juga langsung lagi. Apakah ada lagi informasinya? Boleh di next, atau ini saya yang nge-like? Oke, nah itu aja paling dari saya. Kalau buat teman-teman yang kalian ada tertarik nanya-nanya lebih lanjut, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi aja di line kita. Kalau kalian misalkan, Kak, aku lebih nyaman line, kalian bisa langsung chat aja ke UPH konsultasi 1 tanpa spasi, atau kalian bisa WhatsApp juga di jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore.
ini WhatsApp-nya Admission, ini 081116328838. Atau kalau misalkan teman-teman mau langsung ke saya juga nggak apa-apa, langsung email aja di stephanie.salim@uph.edu. Dan kalau buat teman-teman yang kalian punya Instagram, teman-teman nanti bisa langsung follow aja Instagramnya kita di @uph-impacts-lives, karena nanti di sini akan ada banyak sekali informasi menarik, event-event khusus, khususnya tentang kegiatan yang ada di UPH. Jadi nanti teman-teman bisa langsung follow aja ya. Oke, kurang lebihnya itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, dan langsung saya kembalikan lagi ke Kakak MC. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Stephanie Salim atas informasi yang menarik ini. Nah, tadi bagi teman-teman Ya, yang gimana? masih penasaran, boleh banget nih. Gimana, Kak? Ya, Oh, oke. Iya, jadi bagi teman-teman yang tadi masih penasaran, boleh banget tuh. Tadi ada info session, ya kan? Bisa banget teman-teman langsung ikut aja. Nah, yang mau ketemu Kak Gurnita Iya, juga emang kuliah di boleh UPH tuh langsung mantul banget. daftar aja. Nah, nanti di UPH ketemu. Iya. Ya, kuliahnya 3,5 tahun, terus apalagi masuknya di SI. Nah, Wah, luar biasa. suara aku. Iya, oke. Nah, teman-teman, aku mau ingetin lagi untuk pertanyaan yang tadi belum dijawab. Nah, itu akan dijawab oleh... Oke, kita langsung lanjut aja ke... Boleh di next, Kak Panitia? Oke, kalau gitu kita habis ini ada acara apa lagi nih, Kak Gurnita? Iya, jadi kan tadi kita udah mengikuti serangkaian acara nih, tadi kita udah talk show, terus kita udah dengerin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah kan biar lebih afdol gitu ya, kita harus dokumentasikan acara kita pada hari ini. Iya, betul. Udah seru-seru gitu ya, kok nggak foto? Oke deh. Iya, boleh teman-teman sekarang nyalahin kameranya, kita foto bersama. Mau pada siap-siap dulu kali, Kak Gurnita? Oke, boleh siap-siap dulu, rapihin rambut. Iya. Boleh, kami serahkan ya ke Kakak Panitia. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, boleh yang belum on cam bisa on cam. Kita tunggu. Ini ada 5 slide, 5 page. Saya akan foto satu-satu. Nanti akan saya kasih aba-aba. Boleh untuk yang belum on cam, boleh di on cam ya. Masih ditunggu. Oke, baik. Sudah bisa dimulai dari page yang pertama dulu. Sesuai hitungan saya, di hitungan ketiga saya akan screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sesuai hitungan saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, karena slide 3 sampai 5 banyak yang tidak on cam, saya akan screenshot satu kali aja. 1, 2, 3. Slide keempat.
dan slide kelima. Oke, mungkin itu aja untuk sesi fotonya. Saya kembalikan. Iya, oke. Terima kasih Kak atas foto-fotonya yang luar biasa ini. Gimana Kak Gurnita, seru banget kan acara kita hari ini? Iya, benar banget. Seru, bermanfaat. Wih, belajar banyak lagi, ya kan? Oh iya, benar banget. Oke, kalau gitu kita lanjut nih ke kemana ya? Wah, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Karena tadi kan kita sudah buka acaranya dengan doa. Maka alangkah baiknya apabila kita tutup kembali dengan doa. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya panggil kepada Kak Bernardinus Sanctus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Doa karena aku pimpin secara Kristiani, yang lain silakan mengikuti. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami sudah mengikuti acara webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Dan juga selanjutnya kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berkatilah di setiap aktivitas kami masing-masing, supaya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, terima kasih banyak Kak Bernardinus Sanctus atas doa penutupnya. Nah, sekarang kita udah benar-benar di penghujung acara nih sepertinya Kak Gurnita. Iya, benar banget. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, siapa tahu nanti pertanyaannya bisa menang gitu. Teman bisa pantengin Instagram Himpunan SIUPH. Iya, bisa langsung ke @hmpssi_uph. Sekali lagi, @hmpssi_uph. Nah, teman-teman tinggal pantau aja nih di post atau story Instagram kita. Mana tahu kalian menang kan, salah satu yang menang. Ya, itu Instagramnya udah ada di... Ya, Oke, kalau gitu sekarang kita acaranya sudah berakhir. Sebelumnya aku mewakili teman-teman panitia semua mau ngucapin terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah ikut hadir dalam acara kita pada hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih kepada pembicara dan juga moderator yang hari ini membawakan ilmu baru buat kita semua gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Dan kami juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau gitu, saya Erik Genadi dan rekan saya, Gurnita Ambara. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.